Hello, a blessed vocation Sunday to you. So, do you feel that God may be calling you to the religious life? If yes, why not consider joining us, the Franciscan Friars? We are a male religious order made up of brothers and priests who live the gospel life after the example of Saint Francis of Assisi. The whole life of Saint Francis was one of inner conversion, which allowed him to detach himself from riches and to live simply and humbly like Jesus. Francis was joyful, he was merciful, and he treated everyone and every living creature with utter care and respect, simply because God created everyone and everything. Therefore, if you are inspired by the life of Saint Francis, and if you want to imitate the poor and humble Christ, if you feel that nature is alive with the presence of God, then perhaps the Lord may be calling you to become a Franciscan friar. Why not? Oke, Crispus, soalan. Oke. Apa itu Minggu Panggilan? Minggu Panggilan juga dikenali sebagai Minggu Gembala yang baik. Jadi rasanya kita semua dipanggil untuk menjadi gembala yang baik, contoh yang telah diberikan oleh Yesus. Dan Minggu Panggilan ini juga untuk kita merespon kepada Injil Lukas bab 10 ayat 2. Tuayan memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Jadi di sini kita berdoa untuk panggilan seperti menjadi religious ataupun padri maupun berkeluarga. Semua ini kita bekerja bersama-sama di ladang Tuhan. Ask you and you're going to answer in Bahasa. How to know or differentiate the call for religious and into priesthood? Can you repeat the question? Ulang soalan, macam mana mau kasih beza panggilan religious dan priesthood? Saya pun tidak tahu. Tapi saya rasa semua kita yang mau pergi ikut Franciscan, join Franciscan, semua terpanggil untuk jadi religious lah. Itu mau jadi priest, kamu jadi paderika atau tidak, itu yang secondary ataupun yang kedua. Yang paling utama ialah ikut jadi religious dulu. Terus macam mana mau decide untuk jadi paderika tidak? Saya rasa itu semua berdasarkan panggilan Tuhan, bukan berdasarkan diri saya sendiri, apa yang saya mau, kan? Saya seorang bekas seminarian dan saya ingin kembali kepada seminari, tetapi saya ada seorang girlfriend yang tidak sanggup melepaskan saya. Apakah yang patut saya buat? Saya memang ingin sangat untuk kembali ke seminari sebab saya percaya bahwa Tuhan memanggil saya. Okey, ini persoalan yang sangat interesting ya. Ya, memang bukan senang untuk melepaskan seorang girlfriend yang sangat mencintai kita, kan? Ya, ini bukan senang, tetapi yang saya ingin mengatakan ialah kita semua ada satu kehidupan, satu hidup yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Persoalan yang paling utama ialah apakah tujuan atau maklumat kehidupan saya, yang hanya satu yang diberikan oleh Tuhan kepada saya. Sama ada untuk menjadi seorang ayah, ya, dan seorang suami, atau untuk menjadi padri atau friar, bergantung kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan yang memanggil kita. Jadi, yang paling penting ialah untuk bertanya kepada Tuhan sendiri. Dan saya pasti ya, bahawa kamu sudah pun mula berdoa dengan
ikhlas kepada Tuhan. Tetapi apakah yang boleh dilakukan selepas ini? Ya, nasihat saya ialah untuk mencari seorang spiritual director, seorang padri atau seorang yang berpengalaman, yang ada berpengalaman rohani yang boleh membantu kamu untuk mendalami diri sendiri, untuk memahami motivasi diri sendiri, dan untuk mengetahui apakah kehendak Tuhan dalam kehidupan kamu. Sama-sama dengan SD itu ya, kalau kita berusaha dan kita jujur dan kita ikhlas sama Tuhan, saya percaya kita akan mendapat jawapannya lama kelamaan. Dan bila kamu sudah sudah agak yakin ya, teruskan, jalan saja. Buatlah kehendak Tuhan macam Yesus, dan kamu tentu akan bahagia. Jadi soalan seterusnya, apakah rutin sebagai seorang religious? Okay, so that means hari-hari buat apa? Yes. Okay. We start our day with morning meditation at 6:30 in the morning, followed by morning prayer, Holy Eucharist, and then we gather together to have breakfast. Then after that, we all rush to our seminary classes. We meet back again for lunch, right? In the afternoon, we pretty much do our own thing, spiritual reading, catch up with our schoolwork, gardening, some do sports, Zumba, what else, HIIT, exercises, hip-hop dance, or we can do spiritual reading. So then after we gather again at 6:30 in the evening, correct? For meditation again and our Vespers. Then we meet again for dinner, where it's a bit more fun, free, we eat, we talk, we laugh, laugh with each other, laugh at one another, and we will end our day with night prayer. You know, if time accepts, we will have recreation where we watch movie together, play board games together. So that is pretty much a typical day. Anything you want to add? Mungkin kalau boleh saya tambah di sini, sebab kita sebagai seorang religious dan juga sebagai seorang friars yang masih lagi berada di dalam pembentukan menjadi seorang sama ada brother ataupun menjadi seorang padri religious, tiga elemen yang kita cuba untuk cover, yaitu humanistic element, spiritual elements, dan juga intellect elements, di mana pembentukan pembelajaran di rumah merangkumi subjek seperti Franciscan sources, personal growth and development, dan juga general knowledge. Ini untuk membantu kita sentiasa merenung terhadap diri kita dan juga untuk membantu kita dalam hubungan kita dengan Tuhan. Saya rasa itu yang sangat penting dalam pembentukan sebagai seorang religious. Jadi menjadi seorang friar Franciscan, adakah kita memerlukan kelulusan yang tinggi? Sekurang-kurangnya kalau Anda telah menamatkan persekolahan menengah, lulus SPM, sudah memadahi. Tapi sekiranya Anda kelulusan university, itu adalah satu bonus bagi Anda. Apa yang paling penting adalah Anda mempunyai pengalaman bekerja sekurang-kurangnya 1 atau 2 tahun atau lebih lagi bagus. Adalah untuk menjadi seorang religious adalah Anda mempunyai keinginan yang tinggi untuk mau mendalami dan mau mendekati Tuhan. Jadi jangan risau tentang kelulusan Anda. Datanglah dan cobalah sendiri. Jadi Robin, untuk jadi Franciscan friar perlukah tahu semua benda pasal Franciscan? Saya mix up with English. Before I joined, I was parishioner in Franciscan parish. So I am familiar with the friars, but I couldn't say that I know them full enough, because until you live it, you never know it. Untuk saya pun tidak tahu banyak pasal Franciscan sebelum ini, tapi
Selepas saya join Franciscan baru saya belajar sedikit demi sedikit lah. Jadi saya rasa tidak perlu sebelum join tidak perlu banyak pengetahuan tentang Franciscan pun. Tapi at least know a bit lah what you are joining. Asalkan tahu Saint Francis saya rasa oke sudahlah. Bagaimanakah Friars dapat membantu dalam memperdalamkan hubungan saya dengan Kristus sepanjang perintah kawalan pergerakan ini? Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, ekoran daripada COVID-19 pandemik yang kita lalui pada masa ini, kita semua tertakluk kepada perubahan, sama ada kita suka ataupun tidak. Impak virus yang kita lalui pada masa ini membuatkan kita merenung kembali akan perkara yang penting dalam kehidupan kita. Contohnya seperti kerja kita, kerena dan ragam kehidupan kita, hubungan kita dengan orang yang kita sayangi, ahli keluarga kita, dan perkara yang seringkali kita abaikan ataupun perkara yang seringkali kita keutamakan dalam kehidupan kita, dan sebagainya. Dan seringkali saya bertanyakan kepada diri saya sendiri, apakah perasaan saya sepanjang musim perintah kawalan pergerakan ini? Bagaimanakah hubungan saya dengan Tuhan? Apakah kerisauan saya? Bagaimanakah saya mengisi masa saya yang terluang? Dan adakah saya berdoa menggunakan perasaan saya? Dan sepanjang perintah kawalan pergerakan ini, saudara dan saudari, para Friars telah banyak membuat rakaman rohani untuk renungan pribadi kita. Contohnya para Friars yang bertugas di Singapura, mereka tekun dan bekerja keras sepanjang hari membuat rakaman spiritual ataupun rohani untuk kita renung-renungkan bersama. Manakala para saudara saya yang bertugas di St. Anne, Kota Padawan, Kuching, Sarawak, mereka menjemput para umat di sana untuk berdoa dan menghantar doa permohonan mereka melalui saluran digital. Dan di sepanjang musim pandemik ini, saudara dan saudara yang terkasih, para Friars senantiasa mendoakan Anda, keperluan pribadi Anda, dan juga setiap ahli keluarga Anda. Apa dugaan yang paling mencabar sepanjang menjadi seorang Friar? Jawab Anda. Bagi kami sebagai Franciscan, cabaran yang paling besar yang kami hadapi yaitu hidup berkomuniti. Ya, kita tahu hidup berkomuniti ini sama seperti kita hidup di dalam keluarga kita sendiri. Ada adik-beradik, ada abang, ada kakak, ada ibu, ada bapak. Tapi perbezaannya kalau kita hidup di dalam, kita tinggal bersama orang yang datangnya dari tempat lain. Lebih-lebih lagi Franciscan salah satu order, international order, di mana kami datang dari negara-negara lain mempunyai tradisi yang berbeza. Karena seperti saya asal dari Sabah. Begitu juga dengan yang lain-lain seperti dari Indonesia, Singapura, semuanya berbeza tradisi. Kami perlu memahami tradisi masing-masing, bagaimana cara pertuturan, bagaimana cara pergaulan, bagaimana cara kami bermain, dan sebagainya. Saya setuju dengan Nelson, saling memaafkan dalam community, it's very difficult. Ya, kuncinya kita perlu bersikap terbuka antara satu sama lain, menerima teguran. Paling menyeronokkan yang pernah kamu lakukan? Apa ini? Bolehlah, fun lah. Betulkah tidak? Apa ini? Fun. I think this is fun. This is quite fun. Huh? Yes. Yeah. Setiap kali saya masak, saya buat satu resep yang terbaru ataupun cari sendiri. Saya punya cara memasak dan mendapat pujian dari para brother yang lain. Itu adalah satu
perkara yang paling menggembirakan. Jadi kalau pada soalan-soalan yang mengganggu pikiran, apa aku buat? Susah nih soalan. Tapi saya rasakan kalau saya, ya ada masanya bila saya rasa sanksi dengan saya punya panggilan, saya akan coba untuk cari masa untuk bersendirian, untuk berdiam. Ya, biasanya kalau time cuti ujung tahun, kami ada peluang untuk balik pergi kampung rumah masing-masing di Sabah lah. Jadi saya akan cari peluang untuk pergi tempat yang tinggi-tinggi, tempat tinggi macam di Bukit Kokol ataupun di Kundasang. Ambil tinggal satu malam sana, berdiam, tiada orang, dan di sanalah kau rasa masa yang sangat istimewa sama Tuhan. Tidak perlu buat apa-apa, hening saja. Tuhan yang akan bekerja, Roh Kudus yang akan bekerja untuk membantu, untuk merungkai segala soalan dan masalah yang saya ada, kesangsian. Dan percayalah, pada masa itu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bagaimanakah kehidupan seharian seorang friar? Okey ya, saya friar yang bertugas di paroki St. Anne's di Malaysia, di Kuching, Malaysia. Jadi saya bersama dengan 3 orang friar yang lain, semua kita adalah padri, menjaga sebuah paroki. Jadi kehidupan kita memang sangat berdasarkan kerja-kerja paroki. Tetapi yang paling utama bila kami bangun dari itu ialah untuk berdoa bersama. Dan kami doa pagi. Selepas doa pagi itu, kami akan bersarapan bersama-sama. Dan itu adalah sebahagian daripada community life, kehidupan dalam community, di mana bagi friar Franciscan ia sangat penting, sebab ini adalah kesaksian kepada orang lain bahawa kehidupan berkomuniti melambangkan cinta kasih yang boleh dikongsikan di antara satu sama lain, persaudaraan yang utuh ini. Selepas kami bersarapan, tentu kami pergi ke kerja, pergi ke office ya. Di sana kadang-kadang ada mesyuarat, kadang-kadang ada counseling. Ya, ada juga orang yang meminta sakramen-sakramen ya, seperti pembaptisan ya, anointing of the sick, juga perkahwinan. Semua ini adalah sebahagian daripada kerja di paroki. Sebelah petang, selepas kita tidak di pejabat lagi, kita ada masa untuk berehat. Kita juga ada masa untuk membuat hobi ya. Ada kita yang suka exercise, ada kita yang suka buat hobi yang lain. Dan pada pukul 5 kami akan berkumpul kembali untuk berdoa lagi, berdoa pada doa senja. Dan selepas doa senja itu kami akan pergi ke kampung-kampung untuk merayakan misa kudus dengan umat Allah. Kita akan tell them the word of God dan juga merayakan Ekaristi dengan mereka supaya Yesus dekat dengan semua umat-umatnya. Dan begitulah sebahagian daripada kehidupan friar yang bertugas di paroki ini. Tentulah akan berbeza-beza sikit di antara paroki. Soalan seterusnya, berapa lama tempoh pembentukan sebagai seorang religious brother ataupun padri? Berdasarkan pengalaman dan juga pengetahuan sebagai seorang friar, biasanya mengambil masa dalam tempoh 7 hingga 9 tahun. Betul kan, Vernon? Betul.
7 hingga 9 tahun, tapi bergantung dengan individu itu sendiri. Seseorang itu perlu melalui proses ataupun peringkat sebagai seorang postulan, novice, first profess brothers dan juga solemn brothers. Tetapi di dalam pembentukan sebagai seorang postulan biasanya mengambil tempo 6 bulan hingga 1 tahun. Seterusnya novice setahun. Selepas saja novice, lalu dia mengambil kaul sementara. Ini yang dikenali sebagai friars in the initial formation. Dan dalam tempo FIF ni, dalam tempo initial formation ni, biasanya friars perlu membuat pembaharuan janji selama 3 kali sebelum friar itu boleh mengambil atau layak untuk mengambil kaul kekal. Apakah friars boleh melanjutkan pelajaran mereka? Salah satu aspek dalam pembentukan seorang friar yang seringkali ditekankan ialah pendidikan. Pendidikan memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk kepribadian seorang friar, membentuk pemikiran seorang friar, dan yang paling penting sekali yang membantu friar itu dalam pelayanannya di dunia yang seringkali berubah. Dan saya masih ingat lagi semasa saya masih belajar, salah seorang formator ataupun pelatih saya dulu yang seringkali bertanya kepada saya, bagaimanakah saya dapat membantu dalam membentuk kerajaan Tuhan di muka bumi ini, membentuk gereja Tuhan di dunia yang seringkali penuh dengan pengalaman yang pahit. Dan ilmu itu, saudara dan saudari, sangat penting, dan bukannya untuk kegunaan pribadi sahaja, tetapi juga untuk membantu insan yang lain. So secara ringkasnya, ya, para friars seringkali digalakkan untuk melanjutkan pelajaran mereka agar dapat membantu mereka yang kekurangan, mereka yang memerlukan bantuan dalam kehidupan. Friar Robin, bagaimanakah perasaan Anda sebagai seorang friar Fransiskan? Bangga, sebab saya punya saudara di seluruh dunia. Juga ada rasa tanggung jawab untuk melanjutkan all the things that have been done by the friars in the past. How about you? Saya juga merasa sangat bangga sebagai seorang Fransiskan. Sewaktu saya mencari panggilan saya beberapa tahun yang lalu, saya rasakan saya suka untuk melayani orang yang miskin. Jadi apabila saya terbaca tentang cerita dan kehidupan Saint Francis, saya begitu tertarik sekali, dan itu membuatkan saya untuk mau menjadi seorang friar. If you feel the stirring in your heart, if you feel the Lord tugging your heart, come, speak to us, join us. Do not be afraid. Katakan ya kepada Yesus, jadilah Fransiskan. If you have this sense of adventure and want to discover yourself and to share your gift so that you can glorify the Lord, come and join us. Anang takut ara menjadi Fransiskan. Kada kosizai, kano jumadi Fransiskan. Contact us now, vocations.ofms@gmail.com. A channel of your peace. Where there is hatred, let me bring your love. Oh, I like Shane. Where there is injury, Sebagai seorang religious, bagaimana kita ataupun
Sewaktu saya mencari panggilan saya di beberapa I love you guys. Master, grant that I may never see so much to be consoled as to console, to be understood as to understand.